Bapak Ibu sekalian melihat bahwa developer itu selalu membangun satu kawasan dan terus harus besar, harus dengan modal yang sangat besar. Itu memang ada betulnya, tapi enggak semuanya itu harus dilakukan untuk menjadi seorang developer atau company yang bergerak di bidang development. Dalam hal ini saya ingin menekankan mengenai developer di bidang properti, ya, karena saat ini ada juga yang disebut developer di bidang IT, developer di bidang yang lainnya. Tapi saya lebih menekankan hari ini mengenai developer di bidang properti sesuai dengan apa yang saya jalanin selama ini. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya definisi dari developer. Jadi developer ini memang sebuah perusahaan yang berusaha di dalam pembangunan suatu area atau kawasan dengan berbagai jenis properti. Nah, jadi membangun sebuah kawasan itu terdiri dari beberapa kompleks dan juga terdiri dari beberapa komponen dari properti itu sendiri. Nah, definisi properti itu sendiri itu adalah sebuah harta atau aset yang berupa tanah, bangunan, dan sarana prasarana yang tidak terpisahkan dari tanah tersebut. Jadi properti itu terdiri dari tanah, bangunannya, dan sarana prasarananya, termasuk infrastrukturnya. Nah, di dalam menjalankan sebuah perusahaan developer itu saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan step-step atau langkah-langkah yang dilakukan di dalam menjadi seorang developer atau sebuah perusahaan developer. Ya. Dari awal tentunya sebagai developer kita harus punya lahan. Kita harus bisa mencari lahan yang tepat dengan apa yang akan kita bangun. Selain itu juga kita harus menguasai market atau kebutuhan di area-area tertentu yang memang kita ingin membangun di sana, itu kebutuhannya seperti apa. Selain itu juga kita harus tahu juga area yang akan kita bangun ini izinnya seperti apa. Jadi setiap area tanah-tanah yang ada di seluruh Indonesia dan terutama di kota-kota besar itu sudah ada rencana tata ruang dari pemerintah. Nah, jadi dari pemerintah itu kita harus mengikuti apa yang sudah dicanangkan di dalam rencana tata ruang tersebut. Di situ kita harus melihat apa kegunaan lahan yang kita miliki itu apakah cocok dengan apa yang akan kita bangun. Nah, sebelum saya melanjutkan, jadi untuk menjadi developer ini langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang ada di layar ini, kurang lebih 10 ini, adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh developer. Tetapi untuk menjadi seorang pengusaha yang berkecimpung di dalam development, itu tidak harus semuanya ini kita lakukan sendiri.
Jadi semua yang dilakukan ini ada konsultan-konsultan, ada company-company, ada perusahaan-perusahaan, atau ada juga individu-individu yang memang berusaha di salah satu dari item yang ada di sini. Jadi buat teman-teman mahasiswa sekalian, untuk masuk ke business development itu tidak harus menguasai semua dulu, tidak harus. Jadi bisa kita spesifik di survei misalkan, atau spesifik di market research, atau spesifik di konstruksinya sendiri, karena ini setahu saya di mahasiswa-mahasiswa ini ada di jurusan MRK ya, manajemen rekayasa konstruksi ya. Nah itu hanya salah satu dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebagai developer. Saya lanjutkan. Tadi setelah perizinan kita lihat apa yang akan kita bangun di sana. Kalau sudah memenuhi dengan apa yang disyaratkan di pemerintah, kita lanjut ke tahap desain dan marketing strategi. Apa yang akan kita buat di sana? Apa yang memenuhi pasar di sana? Apa yang dibutuhkan di area tersebut? Terus bagaimana kita menjual produk apa yang akan kita buat? Desain seperti apa yang menarik untuk ditawarkan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Setelah tahapan desain dan marketing strategi itu kita dapatkan dan kita sudah yakin dengan apa yang akan kita buat, tentunya kita masuk ke fase konstruksi dengan melakukan tender di dalam desain maupun di konstruksi tersebut. Sampai bangunan tersebut selesai, kita harus bisa menyerahkan kepada konsumen sesuai dengan waktu yang ditentukan, dengan kualitas, jadi biaya, mutu, dan waktu yang sesuai dengan apa yang kita tawarkan ke konsumen dan apa yang kita janjikan ke konsumen yang dibeli oleh konsumen tersebut. Nah, setelah kita serah terima, tentunya ada yang disebut maintenance. Jadi area atau kawasan yang kita bangun itu tentu harus dirawat. Kita bisa buat, tapi kalau kita nggak bisa merawat dengan baik, itu akan menurunkan value dari daerah yang atau area yang kita bangun di sana. Ya, ini gambaran besarnya dulu. Berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai alur dari awal sampai nanti ke tahap serah terima. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa melihat saya sudah bagi ke bagian-bagiannya atau departemen-departemennya, yang salah satunya juga ini bisa kita ambil sebagai spesialisasi kita. Kalau kita tidak bisa menjadi belum mempunyai kekuatan untuk menjadi full development, untuk menjadi full developer gitu ya. Mungkin yang pertama pemilik. Nah, kita mungkin ada dari teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian yang sekarang udah punya modal banyak, uangnya banyak, tapi nggak tahu kita mau kemana, pengen jadi developer. Nah, itu kalian akan ada di posisi nomor 1 sebagai pemilik atau sebagai pemodal di development tersebut. Nah, atau dengan skill kita di proyek, kita belajar konstruksi, kita belajar quantity surveying, kita belajar struktur, engineering, M&E, dan lain sebagainya, kita bisa fokus di salah satu bagian di proyek. Apabila kita belajar di
jurusan hukum atau legal. Nah, kita bisa menjadi bagian dari development yang menangani masalah mengenai hukum dan juga legalitas di dalam menjalankan sebuah development. Kita mungkin punya background sebagai marketing, dulu ambil bisnis di Harvard atau di mana. Nah, mungkin kita bisa mengambil bagian di bagian pemasaran atau marketing, ya. Terus background kita finance, keuangan, kita bisa ambil di spesialisasi di bagian finance and accounting atau keuangan. Nah, demikian pula dengan Departemen Manajemen Properti. Manajemen properti ini juga menjadi bagian dari development yang isinya juga adalah gabungan dari jurusan-jurusan yang memang ada tadi sudah saya sebut seperti keuangan, pemasaran, dari legalitas maupun dari proyek tapi lebih arahnya ke maintenance gitu ya. Oke, jadi di tahap akuisisi ini kita tugas developer ini mencari lahan, mempelajari kelayakan area, kelayakan mengenai harga, dan juga potensi untuk pengembangan lahan tersebut. Kalau itu semua kita dapat, kita bisa lanjut dengan membeli lahan tersebut. Itu tahap awal untuk kita mau menjalankan development di satu daerah, gitu ya, satu area. Selanjutnya, setelah kita memiliki lahan tersebut, kita berkolaborasi lagi antar departemen ini untuk memikirkan apa yang akan kita bangun dengan lebih spesifik lagi, tahap 1, yaitu konsep. Konsep apa yang akan kita bentuk di sana yang masuk ke target pemasaran yang ada di area tersebut. Selain itu juga ada timeline, kapan kita akan menjalankan penjualan, kapan proyeksi, bagaimana proyeksi cash flow-nya, kapan kita harus mulai terjual, kapan harus mulai bangun, sampai nanti serah terima. Itu harus dikonsep dari awal. Selain juga konsep mengenai bentuk bangunan, cara pelaksanaannya, konstruksinya seperti apa, soil investigation-nya seperti apa, itu semua kita lakukan pada tahap awal mengenai konsep desain untuk bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Ya. Nah, di sini kita sudah mulai melibatkan pihak ketiga, antara lain konsultan, mungkin konsultan market research, terus mengenai perpajakan, mengenai perbankan. Nah, itu kita sudah mulai bicara di tahap pertama ini di dalam konsep desain. Berikutnya, kita tahap 2 setelah kita mengetahui secara konsep, kita udah yakin konsep yang akan kita jalankan, kita masuk ke hal-hal yang lebih detail lagi, yaitu schematic design. Jadi di dalam schematic design ini kita mulai meminta konsultan untuk menggambar dengan lebih detail lagi mengenai spesifikasi, mengenai
ukuran-ukuran, mengenai detail-detail penggunaan material untuk bangunan tersebut seperti apa gitu ya. Nah itu sudah masuk ke skematik desain. Terus juga mengenai besaran-besaran kebutuhan air, kebutuhan listrik, internet dan lain sebagainya itu sudah harus kita pikirkan di tahap awal ini, tahap kedua ini terutama. Nah di sini pun juga dari bagian legal mulai mengajukan izin ke pemerintah. Karena untuk membangun, kita semua tahu kita perlu izin IMB, kita perlu pengesahan site plan, IMB, dan lain sebagainya. Nah, di sini Departemen Hukum, GA, Legal itu yang bekerja sama untuk menyusun dengan dokumen-dokumen yang disuplai dari konsultan-konsultan atau desainer-desainer yang mulai masuk ke tahapan desain tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa koordinasi dari tiap-tiap bagian itu sudah lebih intens dan bolak-balik koordinasinya itu terlihat dari panah-panah yang saya bikin itu terlihat lebih intens dibanding konsep desain tadi. Nah, di sini teman-teman mahasiswa bisa lihat ya, setiap departemen sudah mempunyai tugas masing-masing. Nanti teman-teman bisa baca contoh departemen pemasaran udah lebih detail lagi membuat rencana pemasaran, target marketnya mau kemana, siapa yang punya kebutuhan untuk membeli produk kita dan kemana kita harus menawarkan. Selain itu juga Departemen Keuangan juga udah lebih detail dengan berbicara dengan perbankan mengenai proyeksi pendanaan kita, kapan kita lack of cash flow, kapan kita nanti mulai untung, kapan kita menggunakan dana dari pihak ketiga atau perlu atau enggak. Nah, itu semua Departemen Keuangan bekerja dan berkoordinasi dengan departemen yang lain juga. Nah, di sini buat teman-teman yang memang punya skill di bagian keuangan, itu tugasnya sendiri udah sangat banyak. Gitu. Pemasaran sendiri tugasnya udah sangat banyak. Jadi udah banyak yang bisa dilakukan di salah satu bidang yang ada di dalam perjalanan development ini. Gitu ya. Konsultan sendiri juga dari konsultan geologi sudah harus berjalan, cut and fill, sudah harus didesain, mana yang harus di-cut, mana yang harus di-fill, apakah tanah kurang atau enggak, bagaimana jenis tanah yang ada di lahan tersebut, apakah kita harus pakai pancang atau kita harus pakai cukup dengan fondasi batu kali, itu sudah lebih detail dilihat sini. Karena apa? Karena di situ sudah mempengaruhi harga yang akan kita jual. Jadi kalau kita nggak tahu di bawah fondasi kita harus pakai apa, kita hitung pakai batu kali, ternyata tanah di bawahnya jelek dan harus pakai tiang pancang, maka perhitungan harga jualnya pun akan berantakan dan akan salah. Demikian juga dengan waktu pemasaran, itu juga kalau ternyata setelah dipasarkan nggak ada yang beli, sedangkan kita punya waktu
harus mulai dibangun, itu juga akan mempengaruhi cash flow dari kegiatan kita ini. Demikian juga dengan desain-desain yang lain, misalkan spesifikasi bangunan seperti apa, apakah kita akan membuat bangunan tersebut mewah, sedang, atau sederhana. Nah, itu semua kan saling terkait dengan planning awal, apa yang kita mau jual dan siapa pembelinya. Gitu ya. Kalau kita, saya kasih contoh, misalkan kita punya lahan di Menteng dengan harga tanah mungkin sekarang di Menteng ada yang sampai 100 juta per meter persegi. Terus kita bikin rumah sederhana di sana, rumah murah di sana, apa bisa tercapai tujuannya? Tentunya nggak bisa, karena harga tanahnya sendiri udah mahal. Itu contoh yang gamblang yang bisa saya berikan ya. Nah, hal-hal lain tentunya juga harus dipertimbangkan sesuai dengan lokasinya, harga tanah di area tersebut, kondisi tanahnya seperti apa, pasarnya seperti apa. Ini semua di skema di tahap 2 ini terus bolak-balik dan terus kita fine tuning di sini sampai nanti ada satu kesepakatan. Oke, kita bangun yang lebih detail nih. Oh, tanahnya bagus ternyata. Oh, ini kita beli tanah di sini harga masih murah, masih bisa bikin rumah sederhana dengan harga yang murah. Kebutuhan pasarnya di sana rumah dengan harga 200 sampai 500 juta misalkan. Dari situ kita tahu pasarnya, lokasinya masuk, nah kita bisa itu kita udah dapat satu gambaran yang lebih detail untuk apa yang akan kita bangun di sana. Ya, itu yang terjadi di schematic design. Selanjutnya masuk ke tahap 3. Ini masuk ke design development. Ini udah lebih detail lagi, gambar juga keluar skala, for tender dan for construction itu udah mulai dibuat di sini. Kalau saya kasih contoh, misalkan rumah itu udah tahu ukuran pintu berapa, ukuran jendela berapa, tebal kacanya berapa, mau pakai finishingnya apa, mereknya apa, kualitasnya yang seperti apa, stop kontak ada di mana, lampu, titik lampu ada di mana, berapa watt yang kita mau kasih untuk dipasang situ, dapur ada di mana, titik-titik untuk keperluan di dapur, di ruang kerja, di kamar seperti apa, itu udah keluar semua detail di sini. Makin detail kita bisa membuat ini, makin tepat proyeksi budget yang kita buat. Nah, di sini terlihat makin bagus desainer, makin bagus tim proyek kita, itu makin bagus output yang keluar di sini. Jadi lebih eksak, lebih detail, dan lebih akurat perhitungannya. Nah, dari sini pun juga sudah mulai masuk ke pra penjualan. Pra penjualan di sini udah mulai terlihat orang-orang atau calon-calon pembeli yang berminat, yang sudah membutuhkan, yang tahu, kita sudah tahu kapan mau dibangun, kapan akan selesai, kebutuhannya udah cocok dengan kebutuhan calon-calon pembeli, dan kita sudah melakukan promosi, kita udah sounding ke umum bahwa kita akan melakukan, kita akan membangun A, B, C, D, kita akan membangun ini, dan ketertarikannya juga udah lebih
terlihat di situ. Dan kita sudah harus lebih detail di dalam membuat perencanaan dalam hal ini masuk ke area eksekusi untuk mulai membangun di situ. Nah, di situ nanti kita harus sudah mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang lengkap agar pada waktu tender kita juga mendapatkan harga yang lebih eksak dan lebih sedikit nanti masalah di kemudian hari terhadap kontraktor, terhadap pihak ketiga, terhadap vendor-vendor yang akan mensuplai kita dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini pun juga seperti Departemen Akuisisi dan Hukum, dia sudah harus mendekati proses sampai ke izin itu keluar, IMB itu keluar atau paling nggak izin pendahuluan untuk kita bekerja itu sudah keluar. Di sana sudah ada paparan di pemerintah kota maupun pemerintah daerah, sudah ada beberapa kajian dari badan-badan terkait, sudah ada satu komunikasi timbal balik, oh ini hijaunya harus sekian, harus ada penampungan air, danau, dan lain sebagainya, terhadap kawasan sekitar harus ada antisipasinya, pembangunannya nggak boleh mengganggu sekitarnya, dan lain sebagainya. Nah, di situ pihak legal dan hukum itu sudah mempersiapkan perjanjian-perjanjian kerjasama maupun kesepakatan baik dengan pemerintah maupun dengan pihak ketiga seperti konsultan, kontraktor, itu dokumen-dokumen sudah mulai disiapkan. Pemasaran juga tadi yang saya sebutkan itu udah jalan, udah mulai menawarkan ke pihak luar. Keuangan sendiri juga udah mulai bisa mempresentasikan ke pihak bank. Apabila kita perlu pendanaan dari bank, tentunya bank pengen sedetail mungkin melihat visibilitas kita. Apakah ini proyek layak untuk didanain atau enggak. Nah, ini semua tergantung kita sebagai developer, bagaimana kita membuat perencanaan yang matang, membuat proposal yang matang ke bank untuk dapat dianalisa, dan untuk bank resikonya bisa terlihat dari awal. Jadi dari manajemen risiko bank itu bisa melihat, oh ya ini potensinya bagus, proyeksinya cukup bagus, kemungkinannya sangat baik, kebutuhannya di sana banyak, jadi bank juga oke, kita akan backup support dari sisi dana. Demikian juga dengan konsultan-konsultan itu sudah tentunya sudah memproduksi desain-desain mereka lebih detail lagi sampai ke mungkin skala yang lebih detail lagi, mungkin 1:100 sampai 1:200 untuk dapat dijadikan sebagai dokumen tender. Nah, untuk Departemen Manajemen Properti sendiri itu juga sudah mulai dilibatkan di sini dalam artian untuk nanti pelaksanaan maintenance-nya itu sudah kita bicarakan ke nanti orang yang akan jagain dan akan memaintain area tersebut. Oke, nanti kita siapkan backup untuk listrik seperti ini, nanti backup untuk air seperti ini, terus nanti pengamanan CCTV, titiknya ada di mana aja CCTV, supaya CCTV yang kita pasang itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh security yang nanti jagain. Kalau kita pasang CCTV
asal pasang aja, nggak tahu kebutuhannya, yang jagain nanti nggak akan terbantu dengan CCTV tersebut. Gitu. Itu contoh ya. Kurang lebih seperti itu untuk desain final sampai kita masuk ke fase berikutnya, yaitu fase konstruksi. Nah, fase konstruksi ini mungkin teman-teman mahasiswa juga mungkin sudah mendapat gambaran juga, terutama yang di MRK, itu bagaimana memanage sebuah konstruksi, bagaimana melakukan tender, bagaimana menunjuk kontraktor, bagaimana rule of the game-nya terhadap kontraktor yang nanti melaksanakan pembangunan tersebut, bagaimana penaltinya, bagaimana cara mengawasinya, bagaimana cara menghitung progres dari mereka, itu semua sudah harus ada di sini. Nah, di sini tender berjalan, dokumen tender kita kasih ke calon-calon kontraktor, dan sebelumnya kita juga sudah harus melakukan pemilihan kontraktor yang sesuai dengan apa yang kita mau bangun. Jadi kalau kita salah nunjuk kontraktor, ya itu salah kita sendiri kalau sampai kontraktor tersebut ternyata nggak bisa perform dengan baik, gitu ya. Bentar, balik. Di sini juga dokumen-dokumen kontrak sudah harus disiapkan dari Departemen Hukum, yang isinya juga berkoordinasi dengan proyek, sedangkan di bagian pemasaran juga itu sudah lebih aktif lagi, mereka sudah melakukan penjualan, mereka sudah lakukan promosi di media-media, mereka sudah melakukan terima down payment dan lain sebagainya, terima booking fee dan lain sebagainya. Dari pihak bank juga sudah lebih mendekati deal untuk mereka bisa memberikan pinjaman kepada kita. Konsultan juga terus mulai melanjutkan gambar yang lebih detail sampai nanti ke construction drawing, gitu ya. Berikutnya kita masuk ke konstruksi, ya ini yang tadi saya bilang, di konstruksi ini banyak semuanya aktif, semua departemen aktif, tapi yang paling aktif tentunya juga departemen proyek yang sudah mulai mengeksekusi bangunan tersebut, mulai melaksanakan, mengawasi, melakukan pantauan, rapat harian, rapat mingguan, rapat bulanan, dan lain sebagainya, melakukan inspeksi rutin, melakukan evaluasi, memastikan barang-barang yang akan dipergunakan dalam pembangunan itu sudah tidak masalah, memastikan kontraktor melakukan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan metode kerja yang telah disepakati, itu semua ada di dalam tahap ini. Ini tahap yang sangat krusial karena di sini hasil dari keempat tahap sebelumnya itu akan terlihat di sini. Kalau sebelumnya kita detail desain nggak detail, nggak nyambung, gambar antara satu dengan gambar yang lain nggak nyambung, itu kelihatan semua di sini, dan itu akan menjadi masalah di sini, dan itu akan memperlambat proses konstruksi itu sendiri. Ya, Departemen Pemasaran juga terus, apalagi udah mulai kelihatan hasil, mulai kelihatan pembangunan, itu mereka harus terus memenuhi target dalam menjual produk yang kita jual, gitu ya. Di Departemen Keuangan juga selalu menjaga cash flow kita,
proyeksi dan realisasi itu harus sesuai, dan juga menjaga profitabilitas kita di dalam mengawasi proyek ini atau development ini sampai ke titik akhir. Karena kalau tidak diawasi dari awal maupun di perjalanan, itu akan terjadi nantinya bukan keuntungan yang kita dapat, tapi kerugian. Gitu. Nah, di perjalanan ini sendiri akan terpengaruh juga dengan waktu, karena waktu adalah uang. Dengan kita, kalau kita pinjam duit ke bank, waktu juga sangat pengaruh. Makin bagus penjualan, makin sedikit kita pinjam ke bank. Ya, makin cepat kita jual, kita nggak perlu uang bank, kita nggak perlu bayar bunga dan lain sebagainya. Tentunya itu akan mempengaruhi proyeksi maupun realisasi profit and loss di proyek ini, gitu ya. Demikian juga dengan Departemen Manajemen Properti sudah terus ngikut di pelaksanaan ini supaya apa? Supaya nanti pada waktu mereka melakukan pemeliharaan terhadap area dan bangunan ini, itu mereka sudah punya know-how di mana lokasi panel-panelnya, di mana ini speknya seperti apa, kebutuhannya apa, cocok apa enggak. Tadi CCTV, oh ya udah sesuai yang kita butuhkan dan lain sebagainya. Jadi pada waktu selesai memang itu dipergunakan untuk dipergunakan dengan efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Nah, perjalanan konstruksi ini tentunya sesuai sama apa yang kita planning di awal. Kalau setahun ya setahun, 2 tahun ya 2 tahun, 3 tahun ya 3 tahun, dan itu harus kita pantau sehingga mutu dan waktunya itu terpenuhi. Nah, setelah bangunan selesai, semua selesai, kita mulai serah terima ke tenant, dan tenant mulai menggunakan rumah atau apartemen tersebut atau office atau apa produk yang kita buat di situ, dan disitulah security harus ada, cleaning service harus ada. Nah, itu property management udah bergerak atau udah aktif dalam melaksanakan tugasnya. Kurang lebih seperti itu yang gambaran dari saya. Jadi sekali lagi yang saya tekankan adalah dengan saya paparkan kegiatan-kegiatan ini, itu teman-teman mahasiswa bisa lihat bahwa untuk menjadi developer itu nggak harus bisa semuanya. Gitu. Mungkin kita ada kekuatan di salah satu bagian di sini, ya kita bisa menjadi part of the development. Gitu. Dan nanti berjalannya waktu, kita bisa berkembang lagi dan sampai akhirnya bisa menjadi developer, betul real developer yang baik dan punya reputasi yang baik dalam perjalanannya. Karena developer ini, untuk menjadi developer itu sangat dibutuhkan trust dari masyarakat, sangat dibutuhkan komitmen dan brand yang baik untuk bisa terus berkembang. Sebaik apapun planning kita, kalau itu hanya sebatas planning dan kita nggak bisa mengeksekusi dengan baik, nggak ada orang yang percaya dan tidak ada orang yang mau beli produk kita. Kalau nggak ada orang yang mau beli produk kita, ya nggak akan bisa berkembang development-nya. Itu mungkin dari saya itu. Saya kembalikan lagi ke siapa tadi? Stefani dan Bernard, terima kasih. Terima kasih Pak atas materinya.
Jujur sangat menarik ya. Tadi saya dengar mengenai perusahaan developer. Jadi yang saya tangkap sendiri untuk materi kali ini tuh, jadi untuk perusahaan developer itu harus ada survei, ada lahan, terus habis itu market dan kebutuhannya tuh harus tahu seperti apa, dan juga harus mengurus izinnya kayak IMB sama pengesahan dan lainnya gitu. Terus lalu juga yang saya tangkap di sini juga kita tuh harus sebagai perusahaan developer itu harus tahu produk apa yang kita buat dan targetnya itu ke siapa gitu. Betul. Dan juga konsepnya. Jadi lalu kita juga lalu sebagai perusahaan developer itu juga melibatkan pihak ketiga juga yang saya dapat. Dan untuk pembuatan untuk perusahaan developer ini, jadi kita juga harus tahu kayak apa sih yang harus kita rencanain gitu, kayak rumah apa yang kita buat dari mutu dan spesifikasinya, terus mau jual gimana dan siapa pembelinya, itu tuh bakal ngaruhin dari harga jual tersebut. Ya, jadi saya buka sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya? Izin Pak, saya ada pertanyaan. Oke. Perkenalkan, nama saya Bernard Sitorus, saya dari MRK 2019, batch ke-6. Saya ada pertanyaan Pak. Saya kan ada tinggal di Karawang. Di Karawang sendiri, APLN itu ada proyek namanya Kawasan Tarumanegara, itu di Karawang Kota sendiri. Saya mau nanya Pak, apa saja pertimbangan APLN dalam membangun kawasan di daerah ini? Karena kalau saya lihat sendiri belum banyak kawasan-kawasan mega proyek maksudnya yang ada di sekitar Karawang. Apakah ini karena prospek Karawang di masa depan, atau memang ada beberapa developer yang sudah mulai berkembang di Karawang? Karena sedikit saya sebutkan, ada Jarum juga, ada dari Lipo juga membangun di Karawang. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab dulu ya, satu persatu ya, Stefani ya. Supaya nggak lupa pertanyaannya. Jadi benar betul, kita development di area Karawang, Tarumanegara City, ada kota Kertabumi, dan ada beberapa juga yang kita sedang kembangkan di sana. Pertimbangannya di Kerawang, jadi kita start di Kerawang itu sebenarnya sekitar tahun 2011 di sana, dan memang kita lihat tentunya pangsa pasarnya di sana itu terus berkembang, karena di sana kan menjadi salah satu daerah kawasan industri yang sangat berkembang ya, dan memang di sana banyak sekali pekerja-pekerja maupun karyawan-karyawan yang memang bekerja di sana dan banyak melakukan aktivitas di Kerawang dan sekitarnya. Dan dari situ tentunya kita lihat pangsa pasarnya sangat besar. Dan tentu kita lihat ke depan. Kalau saya bicara target market yang ada itu selalu target market yang saat ini dan ke depan. Karena akan menjadi apa Kota Kerawang itu di 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, itulah yang akan menjadi gambaran kita ke depan. Ya, contoh sekarang misalkan kita semua mungkin dengar dengan proyek pemerintah yang sangat besar, yaitu IKN, Ibu Kota Negara Baru, di mana pemerintah akan memindahkan ibu kota ke sana gitu ya. Itu tentunya proyek yang sangat besar, dan di situ ada potensi untuk mengembangkan daerah tersebut di masa depan. Nah, disinilah kita sebagai pengembang yang harus jeli akan seperti apa nanti perkembangan daerah tersebut ke depan, gitu, dan bagaimana kita antisipasinya. Kalau kita melihatnya ke belakang, artinya kita udah telat, artinya kita udah ketinggalan. Yang lain sudah siap-siap, kita baru mau jalan, nanti pada saat timingnya lewat,
ya kita udah nggak dapat apa-apa. Jadi timing itu yang sangat penting, itu membutuhkan ketajaman insting dan intuisi dari developer, dan juga membutuhkan informasi yang sebanyak-banyaknya yang bisa kita dapatkan, sehingga kita bisa tahu potensi ke depan di suatu daerah itu akan seperti apa. Itu ya, Renat ya. Izin bertanya lagi, Pak. Berarti apakah kalau misal Karawang kan saya jujur aja belum banyak menara-menara seperti Pak, belum ada bangunan tinggi seperti tower segala macam. Apakah faktor-faktor ide-ide baru dari APLN untuk Karawang ini berbasis dari APLN sendiri atau melihat ke kompetitor, seperti contoh kan Tarumanegara City kan seberang-seberangan dengan Jarum Pak ya. Apakah ada pertimbangan melihat Jarum membangun ini, akhirnya APLN ada inisiatif yang membangun yang serupa seperti itu? Ada pertimbangan itu juga ada, tapi kita juga ada pertimbangan sendiri. Seperti apa yang kita lihat masyarakat tuh di sana membutuhkannya seperti apa. Kalau di suatu daerah nggak memerlukan density yang super padat seperti di tengah kota, dan kita bangun apartemen di sana dan nggak sesuai dengan kebutuhannya, ya walaupun Jarum bangun apartemen, ya kita nggak akan bangun apartemen gitu. Jadi nggak, ya itu salah satu hal yang kita lihat juga, tapi juga bukan menjadi satu-satunya hal yang kita perhatiin. Jadi ngekor aja orang bikin apa, wah kita bikin. Karena jangan salah, suatu kebutuhan tuh ada batasnya juga. Gitu. Kalau kita masuk di satu tempat yang orang sudah bangun, misalkan bangun apartemen semua di sana, wah kok laku bangun apartemen, kita ikut-ikutan bangun apartemen, ya kita di ujung pasarnya udah keserap sama mereka semua, ya kita nggak bisa jual juga gitu loh. Jadi itu bukan jadi patokan, oh sebelah bikin apa, kita harus bikin apa, ya enggak. Kita sendiri punya intuisi sendiri, dan kalau memang sebelah itu punya intuisi yang sama, ya otomatis produk yang keluar kelihatannya akan similar gitu. Tapi kalau enggak, ya kita punya strategi masing-masing seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Dari saya, Stefani. Silakan Kak Dian. Iya. Selamat siang Pak Paul. Saya Dian. Ya. Saya ingin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak, kendala apa saja yang sering terjadi dalam mengembangkan bisnis developer? Terus bagaimana cara mengatasinya? Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, kendala di developer ya. Ya, dalam mengembangkan bisnis developernya Pak. Ya, jadi tadi yang saya bagi-bagi departemen-departemen itu semua punya kendala ya, Dian ya. Jadi baik dari marketing, dari legal, dari dari proyek sendiri itu ada kendala. Beberapa contoh kendala yang ada dan sering kita alami, yaitu perubahan peraturan di pemerintah, gitu ya. Perubahan peraturan di pemerintah itu kan akan merubah apa yang kita udah rencanakan, itu kita udah desain dan lain sebagainya, itu jadi nggak bisa kita implementasikan. Salah satu contoh itu. Kalau gitu kan kita harus segera berkoordinasi lagi untuk menentukan desain yang mengikuti aturan yang baru kan gitu. Karena kalau udah jadi, udah dapat izin dan lain sebagainya, ya sudah, kita nggak ini. Tapi kalau belum, ya itu harus kita ikuti. Contoh seperti itu.
Di sisi pembangunan sendiri, contoh adanya perubahan aturan gempa di daerah-daerah di Indonesia, kenaikan level gempa yang ada di Indonesia, itu otomatis akan mempengaruhi desain struktur yang sudah kita buat, ya kan? Nah, itu tentunya kan, dan itu kan akan mempengaruhi biaya yang akan kita keluarkan. Contoh, karena naiknya level gempa yang ada di Jakarta, pembesiannya nambah. Pembesian nambah, tentunya itu akan merubah kos. Nah, kos kan artinya kita harus menjual dengan harga yang kita cocokin juga. Nah, harga yang kita cocokin, kita naikin, apa market bisa menerima harga itu, ya kan? Nah, akhirnya kan kita harus cari efisiensinya di mana supaya harga harus tetap bisa masuk di market masih bisa beli, tapi kita juga antisipasi perubahan aturan yang ada. Contoh lain lagi mungkin juga perubahan harga. Kayak sekarang karena Rusia dan Ukraina perang, minyak naik tinggi, ya kan, tentunya itu pengaruh di dalam pelaksanaan kita dalam membangun. Nah, itu kan harus kita segera antisipasi. Dengan apa? Mungkin ya dengan menaikkan harga jual, dengan mengefisienkan apa yang kita desain waktu itu, dengan lebih memprioritaskan hal-hal yang lebih penting tanpa mengurangi apa yang kita janjikan ke pembeli-pembeli, mengurangi performa yang ada. Nah, di mana yang kita harus bisa cari di situ, gitu ya. Jadi ya itulah yang setiap hari kita temuin, dan itulah yang memang jadi pekerjaan kita untuk di bidangnya masing-masing untuk bisa menjaga apa yang jadi target kita. Contoh selama ini siapa di Indonesia atau di dunia ini yang bisa memprediksi bahwa akan ada pandemi selama 2 tahun, dan harus lockdown, harus PPKM, PSBB, dan lain sebagainya. Siapa yang bisa memprediksi itu? Nggak ada yang bisa memprediksi, kan? Nah, di situ kan kita harus bisa fleksibel, dan juga itu semua mempengaruhi dalam planning kita, dalam perjalanan kita. Nah, itu kita harus cepat, harus tahu bagaimana kita mengantisipasi day to day, month to month, year to year untuk bisa bertahan dan terus bisa berkarya ke depannya lagi gitu. Nah, kita juga harus di sini kita lakukan di bagian finance, lakukan restrukturisasi dengan perbankan, dengan kita lihat waktu marketingnya, kita lihat juga jenis produk yang masuk ke market akan berubah juga, kan gitu. Kurang lebih seperti itulah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Selamat siang, Pak Paul. Yang Saya mau bertanya mengenai kalau developer sudah mendapatkan izin nih, bangunannya sudah dibangun, bangunannya sudah dijual, tetapi tiba-tiba terjadi sengketa seperti lahannya dimiliki 2 orang, itu bagaimana penyelesaiannya dan siapa yang bertanggung jawab dan dirugikan? udah, itu aja pertanyaannya. Iya. Kalau developer sudah bangun, sudah dapat izin. Iya, Pak. Developer sudah bangun, sudah dapat izin, terus ternyata tanahnya sengketa gitu ya. Dan bangunannya sudah dijual. Bangunan sudah dijual.
Tentunya developer itu harus menjamin bahwa tanahnya nggak sengketa. Jadi yang harus tanggung jawab ya developernya dengan dan developernya harusnya dia punya dasar yang kuat untuk, kita nggak bisa menghindari sengketa, tapi kita harus punya dasar yang kuat bahwa kita memiliki lahan tersebut secara sah dan berdasarkan hukum. Itu. Kalau ada yang ngaku-ngaku punya lahan itu ya silakan aja, mereka kan punya hak untuk masuk ke pengadilan dan lain sebagainya, yaitu yang harus dihadapin. Gitu. Nggak bisa mau salahin siapa kalau dan di Indonesia ini memang banyak mafia tanah juga yang memang kerjaannya seperti itu. Jadi ya kita harus pintar-pintar memilih lahan dan juga harus pintar-pintar menjagain lahan itu supaya nggak jadi sengketa gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, makasih. Baik, dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya lagi? Selamat siang Pak Paul. Ya. Saya izin bertanya Pak, saya Stephen Lim. Selain dari peraturan pemerintah sendiri gitu, kayak apa lagi sih pengaruh pemerintah terhadap developer, dan apa juga kayak pengaruh dari developer ke pemerintah, karena yang kayak hubungan timpal baliknya gitu loh. Karena yang kita tahu gitu kan, kalau developer itu juga megang salah satu peranan penting dalam proses pembangunan tatanan kota gitu Pak. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Stephen nih, Pak Stephen atau Stephen nih, kalau fotonya kayaknya kok bukannya mahasiswa nih. Stephen Pak. Ya. Oh gitu. Oke. Ya, jadi kalau kita tentunya di dalam membangun harus ngikutin peraturan pemerintah ya. Nah, di dalam peraturan pemerintah itu nanti ada, mereka keluar SIPPT atau ada permintaan-permintaan juga yang nanti masuk ke dalam SIPPT. Contohnya, developer harus bangun jembatan ya di sini untuk masyarakat gitu. Developer harus bikin jalan ya, dan menyerahkan jalan, melebarkan jalan di situ untuk kepentingan masyarakat. Developer harus bikin WTP untuk air dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu di dalam pada waktu izin itu kita dapat, di situ ada kewajiban-kewajiban developer yang harus dijalankan juga, dan nantinya harus diserahkan agar kita setelah nanti kita bangun itu pemerintah bisa memberikan kita sertifikat layak fungsi atau SLF ya sekarang ya. Nah, jadi mereka akan ada permintaan-permintaan di situ yang tentunya itu juga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi pemerintah juga nggak asal-asalan minta ini itu yang memberatkan developer, tentunya juga enggak gitu ya. Dan di situ itulah timbal balik developer dengan pemerintah daerah setempat atau pemerintah kota setempat ya, yang membuat suatu daerah itu memang mempunyai manfaat positif dengan adanya pembangunan di area tersebut. Gitu. Nah, yang banyak terjadi mungkin dari developer yang udah berjalan, mereka nggak kunjung merealisasikan kewajiban-kewajibannya. Nah, itu juga akan jadi masalah dengan pemerintah setempat.
seperti itu ya. Jadi memang sudah di awal pada waktu kita minta izin sudah ada kesepakatan dengan pemerintah apa yang kita akan kontribusikan ke mereka. Itu Stephen. Pak, saya punya pertanyaan lagi Pak. Itu udah kayak dalam proses pembangunan yang seperti infrastruktur seperti jembatan atau sumur resapan dan sebagainya itu berjalan seiringankah dengan proses pembangunan perumahannya itu? Bisa seiring, bisa nggak seiring juga. Tapi pada waktu kita selesai, mereka untuk menerbitkan izin SLF-nya, mereka akan minta itu untuk diserahkan ke pemerintah. Jadi kita mau bangun di belakang atau ini, tapi pada waktu kita minta sertifikat layak fungsinya, itu akan mereka minta akan diserahkan. Gitu. Oke, Pak. Lalu untuk kayak misalkan pembangunan jembatan gitu kan, itu area pekerjaannya itu kayak di dalam tanah atau lahan yang milik developer kah, atau lahan yang kayak udah disiapkan oleh pemerintah itu sendiri gitu Pak? Tergantung apa yang diminta. Bisa aja di luar area yang kita miliki. Jadi lahannya lahan pemerintah, nanti juga desain dan perizinannya juga dari PU, dan itu kita hanya menjalankan, istilahnya kita mendanai lah proyek itu, jembatan itu untuk jadi gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau mahasiswanya ada berapa ini, Stefani? 14, Pak. 14 ya, oke. Sepertinya saya mau bertanya, Pak. Jadi ini pertanyaan pertama, saya mau nanya soal sales atau marketingnya, Pak. Kalau misalnya si marketingnya itu sampai gagal jual, kayak nggak sesuai target pemasaran, itu gimana sih cara penanganan si developernya gitu, Pak? Kan kalau misalnya makin jual itu bunganya, kalau minjem dari bank bunganya makin tinggi, seperti itu. Atau ada bangunan nanti yang udah jadi nganggur gitu, Pak? Ya. Jadi memang itu harus kita evaluasi secara bertahap, secara berkesinambungan gitu loh. Jadi misalkan kita menurut kita keluarin produk rumah luasnya 100 meter, 200 meter, 300 meter gitu ya. Oh ternyata yang 300 meter kok nggak laku. Nah, kita harus melakukan replanning atau perencanaan yang kita sesuaikan lagi. Terus yang laku yang mana? Oh, yang 100 lebih banyak nih lakunya ya. Kita rubah set plan, kita ngurus izin lagi untuk rubah itu gitu loh. Tapi jadi masih fleksibel. Oh, ternyata yang 100 lebih laku. Oh ya udah yang 300 kita bikin 100. Jadi 100 meteran lagi misalkan begitu. Ya itu harus fleksibel dan ya harus berkesinambungan supaya kita tetap bisa maju terus dan bisa mencapai target yang kita inginkan gitu. Berarti perubahan tersebut itu waktu di tengah-tengah proyek ya, Pak? Iya, bisa terjadi perubahan tersebut di tengah-tengah proyek gitu. Bisa terjadi di awal proyek, sebelum proyek itu berjalan, ternyata situasi dan kondisinya berubah. Wah, ini dulu apartemen laku, ternyata setelah pandemi apartemen ini kayaknya pasarnya berkurang jauh nih, landed yang laku ya kita rubah dari apartemen jadi landed gitu. Ataupun sebaliknya. Jadi kita lihat situasi dan kondisi ya harus bisa fleksibel. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Lalu kalau dari saya sendiri ada pertanyaan kedua lagi Pak.
untuk penentuan lokasi, Pak. Gimana cara developer itu menentukan lokasi yang mau dibangun sama metodenya gimana? Kayak misalnya bangunan A ini cocok untuk di lokasi ini, apakah mereka langsung survei ke masyarakatnya atau gimana, Pak? Kita ada lakukan dengan market researcher juga. Jadi mungkin ada beberapa company yang memang khusus melakukan market research terhadap market yang ada di area-area tertentu gitu ya. Kita ada pakai mereka, kita juga ada market research sendiri sana gitu ya. Nah itu terus juga kita lihat perkembangan area tersebut ke depannya seperti apa. Mungkin ini nanti ke depan ini akan dibangun stasiun nih di sini, atau di sini akan ada gedung apa misalkan gitu. Di sini akan jadi zona apa gitu yang itu bisa membangkitkan market yang ada di sana. Ya dari situ kita lihat bahwa potensinya ke depan bagus nih, dan bagaimana kita nangkep potensi yang kita jual, dan juga dengan desain area atau kawasan yang seperti apa yang dibutuhkan gitu. Ya seperti itu, Stefan. Untuk durasinya waktu surveinya itu kira-kira berapa lama ya, Pak? Biasanya butuh waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan lah. Tapi kalau lokasinya itu udah lebih gampang, ya itu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Pak Hansen atau Bu Susi, apakah ingin menanggapi atau bertanya? Iya, selamat siang Pak Paul. Ya, Pak Hansen. Sehat, Pak. Nggak ada gambarnya nih, lama long time no see sama Pak Hansen nih. Iya, Pak. Ini saya yang di sini nih. Iya, Pak. Jadi ya memang kami mengucapkan terima kasih nih atas kesediaan Pak Paul ya, mau sharing ya, sama-sama. terkait dengan proses bisnis developer. Jadi kita ini memang untuk subjek social entrepreneurship ini kita mengundang 6 narasumber dari eksternal, Pak Paul. Salah satunya Pak Paul tentunya ya. Kemudian ya seperti yang tadi Pak Paul sampaikan, ya kita tahu lah ya bahwa memang kan APL juga sejarahnya itu tidak tiba-tiba besar gitu ya Pak Paul ya. APL kan sejak tahun 69 ya, 68. Gitu kan, ya. Bangun kompleks perumahan dulu pastinya kan, dari kecil-kecil kemudian menjadi besar seperti ini, punya banyak anak perusahaan gitu. Iya, betul. Nah, mungkin ada nggak ya final remark ya, kata-kata penutup nih dari Pak Paul untuk memotivasi agar student-student kita ini bisa ya mereka punya lah motivasi mengetahui kalau startup developer ya, kalau kita bangun developer perorangan misalnya atau developer kan pasti mulainya dari kecil juga gitu ya. Apa sih ya yang dari pengalaman Pak Paul ya, pesan atau rekomendasi ataupun nasihat yang bisa diberikan kepada student kita ini? Ya, jadi memang betul. Kita kalau bicara developer seolah-olah udah langsung gede, langsung raksasa, dan nggak semua punya kekuatan seperti itu, gitu ya. Tapi kalau kita bicara wirausaha, nggak usah muluk-muluk sampai melihat yang gede dulu gitu ya. Satu, biasakan untuk investasi dulu. Berapapun yang kita dapatkan, nanti teman-teman mahasiswa itu kan suatu saat nanti akan masuk ke dunia kerja ya, dunia nyata yang memang nanti harus bekerja, harus ini. Berapapun yang kita dapatkan, biasakan untuk hidup hemat dan biasakan untuk berinvestasi.
karena properti ini merupakan salah satu instrumen investasi. Itu pun yang saya lakukan dari awal pada waktu saya lulus kuliah, itu mungkin cuma pegang duit mungkin 500.000 kali ya dulu ya, buat bisa hidup 2 minggu gitu ya, setelah itu makan Indomie ini. Nah, dengan bekerja berapapun kita dapat. Dulu saya kerja gaji pertama di kontraktor dapat 1,5 juta kalau nggak salah. Ya itu sebisa mungkin kita kumpulkan, mau kita komit berapa, misalkan 10%, 20%, 30% kita kumpulkan. Dan kita start untuk memulai itu nggak harus dari yang gede, karena kalau nanti langsung yang gede itu kita berasa nggak nyampe-nyampe dan akhirnya kita akan putus asa sendiri. Jadi dari kecil aja nggak apa-apa, kita bisa punya rumah petak luas 5 kali 10 nggak apa-apa, yang penting kita berusaha untuk investasi di properti itu, yang notabene properti itu setiap periode, saya nggak bilang setiap tahun pasti naik, enggak, tapi setiap periode ada timing, ada waktu-waktu di mana properti itu, terutama di Indonesia, itu properti itu akan naik harganya, dan itu akan melebihi dari inflasi. Dan kenapa? Karena di Indonesia ini masih banyak pertumbuhan populasi yang membutuhkan properti ke depannya. Contohnya mungkin kita sekarang mahasiswa, kita belum punya rumah. Nanti kita perlu rumah, ya kan? Kita perlu rumah untuk kita tinggalin, nanti akhirnya merit punya anak, nanti anak kita perlu rumah. Nah, demografi seperti itu yang ada di Indonesia, lain seperti di Jepang. Di Jepang suami istri nggak punya anak, nggak ada keturunan. Nah, akhirnya tingkat populasinya menurun. Dengan tingkat populasi menurun, itu menyebabkan kebutuhan akan properti itu ya nggak akan secepat seperti di Indonesia. Karena harga sudah mahal. Dulu waktu mereka berkembang juga mereka cukup bagus. Tentunya. Jadi itu kenapa investor-investor asing juga masuk ke Indonesia, karena melihat potensi yang di Indonesia ini masih sangat besar. Nah, dari situ kita mau usaha properti, nggak harus properti dengan nilai miliaran. Kita punya rumah petak, kita sewain, kita hitung yield-nya sebulan dapat sekian, cicil bank sekian, KPA, KPR misalkan, kita nyisihin uang pendapatan kita dengan cicil KPR, itu saya anjurkan gitu loh. Yang penting setiap bulan kita bisa bayar cicilannya gitu. Dari beberapa kali itu saya untuk properti ini memang beberapa kali lakukan. Jadi dulu ya namanya dari awal pasti penghasilan pas-pasan gitu ya. Ya udah, kita beli dulu, cicil sebulan bisanya berapa, kita cicil. Ini biasanya kalau kita misalkan KPR, ambillah 15 tahun atau 10 tahun gitu ya. Dari pengalaman saya, pada waktu tahun ke-5 atau ke-6 gitu, itu harga bangunan yang kita beli itu udah melebihi dari apa yang kita cicil ke bank. Jadi artinya uang kita bertumbuh, aset kita ini bertumbuh, daripada buat ngafe terus ya hangout habis ratusan ribu, habis jutaan gitu, tapi lupa akan investasi yang seperti ini gitu. Nah, itu ya balik lagi, itu harus dijadikan sebagai habit. Karena habit itu yang menentukan gimana nanti kita 10, 20, atau 30 tahun ke depan gitu loh. Nggak berasa nanti tahu-tahu 30 tahun kok tetap aja nggak punya rumah ya, gitu. Hangout terus
ini tetap nggak punya rumah itu, baru nanti nyesel setelah umurnya 50, 60 gitu ya, Hansen ya. Mungkin itu dari saya. Benar-benar sekali ya Pak. Jadi memang habit dan mindset-nya Pak ya. Mindset kalau tidak perlu dari besar. Betul, nggak perlu dari gede. Baik, makasih Pak Paul. Ini juga tadi Bu Susi masih lagi rapat nih Pak Paul, jadi titip pesan aja tadi. Ya. Oke, kembali ke Stefani. Boleh ditutup Stefani. Baik Pak, sebelumnya teman-teman bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Karena kita mau foto bareng. William sama Steven belum. William, halo. Lanjut aja, Stefani. Baik, Pak. Ya, William nggak ada kamera katanya. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Paul atas sharingnya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Hansen, terima kasih semuanya. Sama-sama Pak Paul. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke semua, kita lanjutkan dengan construction law. Pindah ke link yang lain ya. Ini kita live ya. Baik Pak. Baik Pak. Oke Pak. Ya.